Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We'll present about art in ELT across curriculum. Group 3 consists of the first is Amin, me, and Andra. The first is the definition of art. Literally, in this world, there are various kinds of knowledge. Science is divided into various branches, which one is art. Humans create a beautiful work which can be called art. Art is everything that humans produce and have beautiful values. Art is done by communicating inner experience by producing works that can be enjoyed. Jadi, di dunia ini terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yaitu adalah seni. Manusia menciptakan sebuah karya yang indah, itu dapat disebut dengan seni. Seni adalah segala sesuatu yang diproduksi oleh manusia dan memiliki nilai yang indah. Seni dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan pengalaman batin dengan menghasilkan karya yang dapat dinikmati oleh layak. According to Aristoteles, who stated that art is a form that expression is real and basically art imitates the concept of nature. Jadi, Aristoteles ini menyatakan bahwa seni adalah bentuk dari ekspresi yang nyata dan pada dasarnya seni itu meniru dari konsep alam. Yang kedua, the second is according to Plato, art is the result of imitation of nature with all the contents or natural imitators arts. Jadi menurut Plato ini, seni adalah hasil tiruan alam dengan segala isinya atau peniru dari alam. Yang ketiga, the third is Catherine Muller stated that art is related to works that are produced from taste elements where the creation of art is based on the taste of the artist. Yang ketiga, yaitu menurut Catherine Muller menyatakan bahwa seni berkaitan dengan karya yang dihasilkan dari unsur rasa, di mana penciptaan seni pada dasarnya itu sesuai dengan selera dari senimannya. Tergantung sesuai selera dari senimannya. Then, the next, from the description from Plato, Catherine, and the last is Aristoteles, it shows that the core aspect the art is include three aspects. The first aspect is maker, the second is artist, and the last is the aspect of art consigners. Pertama yaitu maker, creator, who called an artist and art worker. The second is an artist creation, or creation which called a work art. And the third is aspect of art connoisseurs are also known as art observer. Jadi dari urian di atas, aspek inti dari seni itu meliputi tiga aspek. Yang pertama yaitu pembuat atau pencipta, yang kedua adalah hasil dari kreasi, dan yang ketiga yaitu adalah penikmat. Yang pertama yaitu pembuat atau pencipta yang disebut dengan seniman atau pekerja seni. Yang kedua yaitu kreasi atau sebagai karya seni. Dan yang ketiga yaitu penikmat atau dapat disebut dengan pengamat seni atau penonton. So, from some of this definition, it can be summarized that art is all human activity to communicate his inner experience to others, which are visual in a beautiful and attractive arrangement so that it can give the impression of being happy or satisfied for those who live in it. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seni adalah segala aktivitas manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain, yang divisualisasikan dalam tatanan yang indah serta menarik, sehingga dapat memberikan kesan bahagia atau puas bagi para penontonnya. Selanjutnya, yaitu in general,
Art has several purposes. The general goals of art as follow. The first is to develop creativity. Art is a medium for humans to develop the creativity. Art can make humans more creative to produce a work. The second is to develop the ability to appreciate a work. So, art as a medium to develop the ability to appreciate a work. By appreciating, humans can understand the value of the work. The third is to develop the skill that people have. Art aims to develop the skills that people have. By producing art, someone automatically thinks that and becomes more creative. And the last is art aims to develop personality. It needs to be that each individual has a unique distinctive characteristic that differentiates it from the individuals. Jadi, tujuan yang pertama yaitu tujuan umum dari seni, yang mana tujuan pertama yaitu seni sebagai media bagi manusia untuk mengembangkan kreativitas. Jadi, melalui seni ini, manusia menjadi lebih kreatif untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, untuk menghasilkan sebuah karya. Yang kedua yaitu to develop the ability to appreciate a work. Seni sebagai media untuk mengembangkan kemampuan mengapresiasi sebuah karya. Dengan cara mengapresiasi, manusia bisa memahami nilai dari sebuah pekerjaan. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membuatnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu seni bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Dengan menggunakan seni, otomatis manusia itu lebih berpikir dan menjadi kreatif. Yang terakhir yaitu to develop personality, yaitu mengembangkan kepribadian. Perlu kalian ketahui bahwa setiap individu itu memiliki keunikan atau perbedaan yang membedakan individu yang satu dengan yang lain. Furthermore, the purpose of art is also distinguished from various fields, including the first is religious or religious purpose. Art can be used to convey religious or religious message. For example, through calligraphy, temples, spiritual songs, or religious clothing. Jadi, yang pertama yaitu tujuan art atau seni dibedakan dari beberapa aspek. Tujuan khususnya, yang pertama yaitu tujuan keagamaan. Seni dapat digunakan untuk menyampaikan pesan keagamaan. Sebagai contoh, melalui kaligrafi, kuil, spiritual songs atau lagu kerohanian, dan baju keagamaan. Yang kedua yaitu educational goals. Art can be used to increase social value, cooperation, and discipline through help of art works of art. Jadi yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan. Seni dapat digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai sosial melalui kooperatif dan disiplin melalui bantuan dari pekerjaan seni. Sebagai contoh, angklung dan gamelan musik, film, dan dokumentari. Sebagai contoh di sini adalah angklung. Angklung dibutuhkan kooperasi dan kolaboratif dari setiap individu untuk menciptakan sebuah seni. Melalui pendidikan tentunya, belajar angklung. Yang ketiga yaitu purpose of communication. Art can be used as medium for conveying message, social criticism, idea, and introducing products to public, such as billboards, posters, memes, and etc. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan dari komunikasi. Art can be used as a medium for conveying message. Jadi, seni ini dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan. Bisa melalui sebuah kritik sosial, ide, atau mengenalkan sebuah produk. Contohnya yaitu billboard atau papan reklame. Selanjutnya itu poster, memes, dan yang terakhir bisa melalui advertisement atau iklan. Yang keempat yaitu recreational or entertainment purpose. Art can be applied as a means to release
or provide entertainment to the audience. Jadi, yang keempat yaitu dari rekreasi atau hiburan. Seni bisa diaplikasikan sebagai sarana untuk melepaskan rasa bosan atau memberikan hiburan kepada penontonnya. Sebagai contoh, film, drama, tari, musik, dan lain-lain. Di mana tujuannya itu bertujuan untuk yang terakhir yaitu the purpose of expression. Art can be used as a medium to convey what is the artist is feeling. Tujuan yang terakhir yaitu ekspresi. Seni dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan artisnya atau senimannya. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Amin. Next is material. There are some branches of art. The first is music art. Music is a branch of art that use rhythm, vocal, and songs in beautiful harmony to express the feelings of the creator. In the art of music, there are various musical instruments that are used to produce sound, such as guitar, violin, bass, drum, and so on. Besides that, there are several genres of music, such as classic, jazz, pop, dangdut, rock, and etc. Jadi di sini ada beberapa cabang dari seni. Yang pertama ada musik. Musik merupakan cabang dari seni yang dimana menggabungkan antara ritme, vokal, dan lagu menjadi satu kesatuan yang indah dan untuk mengekspresikan perasaan dari seorang si pembuat atau kreator. Di dalam musik ada beberapa alat yang digunakan. Ada gitar, harmonika, bass, drum, dan lain-lain. Selain itu ada juga beberapa genre dari musik. Ada klasik, jazz, pop, rock, dangdut, dan masih banyak lagi. And then the next is fine art. Fine art is a branch of art that focus on sight, visual, and can also be felt through the sense of touch. This art emphasizes several aspects such as texture, lightness, color, and so on. Then fine art can also be two-dimensional or three-dimensional, so that this art is close to scale, length, width, and volume. Yang kedua ada seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang fokus kepada penglihatan dan juga indera peraba. Seni ini menekankan kepada beberapa aspek. Ada tekstur, terang gelap, warna, dan lain-lain. Seni ini juga dapat berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi seni ini berhubungan dengan panjang, lebar, dan volume. Sebagai contoh ada lukisan, patung, dan lain-lain. And then the next is dance art. Dance is a rhythmic gesture accompanied by music and followed by a beautiful dancer expression. The art of dance emphasizes several elements including viraga, virama, and virasa. Viraga emphasizes the aspect of body movement. Virama combines body movement and with music, and then while virasa focus on message conveyed by dancer. For example, traditional dance, contemporary dance, creative dance, solo dance, group dance, and pair dance. Dan selanjutnya ada dance art atau seni tari. Seni tari merupakan gerakan tubuh yang diiringi musik dan diikuti dengan ekspresi
dari si penari. Seni tari menekankan kepada beberapa elemen, yaitu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga sendiri menekankan pada aspek gerakan tubuh, dan wirama perpaduan antara gerakan tubuh dan musik, dan ada wirasa yang fokus kepada penyampaian oleh si penari. Contohnya ada beberapa contoh seni tari. Ada tari tradisional, tari kontemporeri, tari kreatif, tari solo, tari grup, dan juga tari berpasangan. And then the next is drama art. Drama theater is a show that is displayed on a stage. Drama is usually played by a person who plays a character. In drama, there are stories and messages that are presented. For example, colossal drama, musical drama, and opera. Dan selanjutnya ada seni drama. Seni drama adalah sebuah pertunjukan yang dipertontonkan di dalam sebuah panggung. Drama biasanya dimainkan oleh beberapa orang yang dimana mereka memainkan beberapa karakter. Di dalam drama terdapat sebuah cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai contoh, ada beberapa contoh drama, ada drama kolosal, drama musikal, dan opera. And then the last is literary art. Literary art is a type of writing that has a specific meaning. Literature emphasizes the beauty of words and deep meaning. For example, poetry, rhymes, short stories, and novels. Dan yang terakhir ada cabang seni sastra. Seni sastra merupakan jenis penulisan yang memiliki arti spesifik dan juga bermakna. Seni sastra menekankan kepada keindahan suatu tulisan dan juga arti yang dalam. Sebagai contoh, ada cerita pendek, ada puisi, dan juga novel. This is structure of art. There are three structure of art. The first is theme. Themes are the main ideas about what is conveyed from a work of art. For example, social themes, morals, affection, and so on. Dan selanjutnya adalah struktur dari seni. Di sini ada 3 struktur dari seni. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide tentang apa yang disampaikan dari seni sendiri. Seperti contohnya ada tema sosial, moral, kasih sayang, dan lain-lain. And then the second is medium. Medium is a tool used as a medium in creating art. For example, canvas, wood, soil, and so on. Dan yang kedua adalah media. Media merupakan alat yang digunakan untuk membuat karya seni. Seperti contohnya ada kanvas, kayu, dan lain-lain. And then the third is style. Style or genre is the style highlighted by artists in creating works. For example, abstract, natural, traditional, contemporary, and so on. Dan yang terakhir adalah style atau gaya. Merupakan gaya yang dipertunjukkan oleh seorang seniman di dalam membuat karya seni.
Sebagai contoh ada abstrak, natural, tradisional, kontemporer, dan lain-lain. Okay, the next material is about the concept or the characteristic of arts. The first is planning. Planning is an activity to arrange everything that will be done and needed in learning to achieve learning objectives. In planning art learning, what we must prepare first is to prepare a lesson plan, which includes determining the media that will be used in learning and preparing learning resources. So we have to prepare a lesson plan before coming to class. We have to make a plan regarding to the activities to be carried out, the material to be discussed, and the method used, and so on. For example, for painting material, we must determine the media used, such as paint, canvas, and palettes. Then determine the objective, time allocation, and learning activities. Oke, jadi planning adalah aktivitas yang disusun di dalam sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, di mana tujuannya adalah agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi dalam merencanakan pembelajaran arts, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah menyusun RPS, di mana RPS ini memuat beberapa hal, mulai dari tujuan, kemudian media, sumber belajar, dan sebagainya. Misal ketika kita menyusun RPS pembelajaran arts, kita harus menentukan materi, misalnya materi seni, seni rupa, seni musik, atau yang lainnya. Dan juga media yang digunakan, misalnya seni lukis menggunakan media kanvas, kemudian palet, dan sebagainya. And then the second is strategy. Strategy are the method used by teachers to deliver learning materials that aim to make it easier for students to understand the material. Jadi strategi di sini adalah metode atau cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran sehingga siswa dapat memahami pembelajaran atau materi dengan mudah. So in this art learning, the strategy is used group or individual using student-centered learning. And then the percentage of art learning is 10% of explanation from the teacher, and then 20% discussion, and 70% practice. Jadi dalam pembelajaran art itu presentasenya adalah sebesar 10% adalah penjelasan dari guru atau metode lecturing, and then 20% adalah diskusi mengenai materi, dan 70% adalah praktik. Jadi dalam pembelajaran art ini siswa dituntut untuk menghasilkan, biasanya dituntut untuk menghasilkan suatu karya, misalnya lukisan, menari, dan sebagainya. Jadi membutuhkan praktek secara langsung. And then the third is evaluation. Evaluation is a technique used to determine the success of a process carried out. Jadi evaluasi adalah teknik yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh kesuksesan dalam proses pembelajaran. There are several assessments that used in learning arts. The first is affective, the second is cognitive, and psychomotoric. Jadi dalam kegiatan evaluasi ini ada 3 aspek, yakni aspek afektif yang menilai sikap dari siswa, apakah bisa menghargai, apakah bisa toleransi. Kemudian and then the second is cognitive. Kognitif ini mengukur pengetahuan siswa mulai dari teori dan sebagainya. Kemudian dan juga melalui tes. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik. Biasanya ini praktik secara langsung, misalnya menari, melukis, membuat seni rupa, dan sebagainya.
Okay, the next material is about English corner. So there are 20 vocabularies about art studies. So the first is ceramics. Ceramics are crafts made from clay which is formed and then burned so that it changes the properties of the original material. Jadi yang pertama adalah keramik atau gerabah, yakni kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar sehingga mengubah wujudnya dari material yang sebenarnya, yakni tanah. Misalnya adalah vas bunga, kemudian celengan, dan sebagainya. And then the second is drawing. Drawing is a technique of producing images on a surface, usually on paper, by means of marks, usually of ink, and then graphic, chalk, charcoal, or crayon. Jadi menggambar adalah teknik menghasilkan gambar biasanya di permukaan kertas yang ditandai dengan pembentukan garis, tanda, ataupun sebagainya menggunakan tinta atau krayon. Kemudian, and then the third is painting. Painting is the activity of applying color, pigment, paint, or other medium to a solid surface as wall, canvas, paper, pottery, wood, and so on. Melukis adalah aktivitas untuk mengaplikasikan warna, pigmen, atau cat ke atas media, biasanya tembok, kanvas, kertas, gerabah, kayu, dan sebagainya. And then the third is sculpture, is the art of creating three-dimensional shapes, especially by carving stone or wood, or by casting metal or plaster. Jadi patung adalah seni yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Biasanya ini medianya adalah batu atau kayu. The third is, and then the next is texture, refers to the surface quality in a work of art. We associate texture with the way that things look or feel. Jadi tekstur adalah kualitas permukaan dari karya seni. Misalnya adalah halus kasarnya. Jadi tekstur dari karya seni itu. And then drama is a literary work that describes human life and character in behavior which is staged in several acts. Drama adalah karya sastra yang mendeskripsikan kehidupan manusia atau karakter yang dilakonkan. Kemudian contemporary is an art that is not bound by the rules of the past and develop according to the present. Jadi kontemporer adalah aliran dalam seni yang tidak dibatasi oleh aturan masa lalu dan berkembang sampai sekarang. And then the next is poetry. Poetry is a form of literature that uses aesthetic and often rhythmic qualities of language. Jadi puisi adalah karya sastra yang menggunakan ritme ataupun kata-kata yang indah yang mencerminkan kualitas dari bahasa. And then the next is portrait. Portrait is a visual art where the artist is the main object by prioritizing expression to show feeling. Portrait adalah bentuk visual yang menggambarkan tentang objek utama yang memprioritaskan mengenai ekspresi yang ditunjukkan dari perasaan. And then the next is brush stroke. Is a mark made by a paintbrush drawn across a surface. Goresan kuas adalah tanda yang dibuat dari lukisan.
di atas permukaan kanvas atau media. And then the next is canvas. Canvas is a painting medium that has pores covered with white base paint. Jadi kanvas adalah media yang dilapisi warna putih. Jadi kanvas itu adalah media melukis yang biasanya itu warnanya putih, dilapisi kain putih. And then the next is landscape. Landscape is an art that depicts natural landscape such as mountain, trees, rivers, and so on. Landscape adalah penggambaran seni yang menunjukkan tentang berbagai pemandangan, misalnya gunung, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan sebagainya. And then the next is dance. Dance is a rhythmic body movement with music that expresses feelings and intention. Tari adalah gerakan tubuh secara ritmik atau teratur yang diiringi musik, di mana biasanya penari mengekspresikan perasaannya sehingga dapat dipahami oleh penonton. And then the next is cinema. Cinema is a theater where movies are shown for public entertainment. Jadi bioskop adalah tempat di mana film maupun video dipublikasikan untuk hiburan. And then the next is theater. Theater is a real-life story that is staged and usually contains implical moral points that can be used as a lesson. Kemudian teater adalah cerita kehidupan di sehari-hari yang ditampilkan dalam panggung yang biasanya memuat pesan moral. And then the next is ballet. Ballet is an artistic dance form that is performed to music using precise and very formal step and gesture. Ballet adalah jenis tarian yang ditampilkan menggunakan musik dan sangat formal gerakannya. Kemudian opera. Opera is a dramatic work in one or more acts set to music for singers and instrumentalists. Opera adalah karya seni yang lebih menekankan pada aktivitas yang berkaitan dengan musik dan penyanyi ataupun berkaitan dengan instrumen. And then the next is classic. Classic is a work of high value because it is used as a benchmark for ancient works. Klasik adalah aliran seni yang mengandung nilai yang tinggi karena itu adalah merupakan tolak ukur dari seni yang kuno. Kemudian the next is traditional. Traditional is a way of acting according to custom and tradition from generation to generation. Jadi tradisional adalah salah satu aliran dalam seni yang menekankan pada adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun. And then the next or the last is aesthetic. Aesthetic is something that concerned with beauty or the appreciation of beauty. Jadi estetik adalah bentuk apresiasi terhadap keindahan. Okay, the last material is about suggestions. So there are some suggestions when we teach art learning. The first is in studying art learning, we should focus on practice than theory because students are required to create artwork based on their ideas. And then the second, they are obliged not to copy other people's work and be more confident. So each child
has their own preferences for flow and is proficient in different fields. For example, there are some people or some students who like music, dance, or fine arts. And then the last is we should prepare the right learning media. For example, in painting, we should prepare a canvas, paint, and palette. Jadi ada beberapa suggestion atau saran dalam pembelajaran art. Yang pertama adalah dalam pembelajaran art bisa mungkin kita menekankan pada praktik daripada teori, karena pada akhirnya nanti siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah karya seni berdasarkan dari ide mereka masing-masing. Kedua, mereka dituntut untuk tidak meniru hasil seni orang lain dan lebih percaya pada diri mereka sendiri, karena siswa itu memiliki preferensi maupun kegemarannya pada jenis-jenis seni, di mana setiap siswa itu berbeda preferensinya. Misalnya ada siswa yang tertarik pada seni tari, kemudian ada yang tertarik pada seni rupa, dan itu alirannya itu berbeda-beda. Ada yang suka pada yang modern, ada yang tradisional. Jadi sebisa mungkin kita menekankan pada siswa mereka harus memiliki karakternya sendiri, fokus pada karakternya sendiri. And then yang terakhir adalah kita harus menyiapkan media pembelajaran yang tepat. Misalnya pada pembelajaran melukis, kita itu harus menyiapkan beberapa media, misalnya kanvas, cat, palet, dan sebagainya. Hal itu juga berlaku pada seni musik. Jadi kita harus menggunakan media yang tepat, misalnya menggunakan alat-alat atau instrumen musik, misalnya gitar, biola, kemudian rebana, dan sebagainya. Okay, those are our presentation. Thank you for the attention. If there are some mistake, we do apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. How are you today? Good afternoon, ma'am. I'm good, and you? I'm very well too. Thank you. Wow, why are you so happy today? Yes, ma'am. Guys, are you still remember our previous material? In the last meeting, we studied about We study about block technique now. block technique. Yes. Are you sure, Min? Yes, I'm sure. Is it true, Andra? I think the true answer is setting technique, ma'am. Okay, good. Shading technique. Do you know what is the definition of shading technique? In my opinion, setting technique is how to draw cross line and parallel line to determine the lightness. Okay, good, Andrea. So literally, the shading technique is how to draw a cross line or parallel line to determine the lightness of an image. Okay. So today we are going to learn about two-dimension artworks. Do you know what is two-dimension artworks? I mean, Two-dimensional artwork consists of two. consists of two. The first is Consists of two. The first is line, And then the the second is width. okay, good. Can you mention the example of two-dimension artwork? The first is picture. And The then second, painting. okay, good, painting. The third, Anim, yes. name and drawing. Okay, good. So guys, today I will ask you about current issues that happening in Indonesia. Do you know what current issues that happening in Indonesia? I mean, As I know, ma'am, yes. the current issue in Indonesia is Aldi Taher song, ma'am. Whoa. Literally, I know about this song, but we don't talk about that in Oh. our meeting. Okay? Another? Oh, no what?
today I will ask you to find your partner to using think pair share, so you can write your opinion about current issues in Indonesia and you can share you with your pair. Okay, is it clear? Okay, ma'am. I will Yes, give you ma'am. 3 minutes and you can do right now. Have done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Andra and Amin, the pair. Can you mention the current issues that happening in Indonesia? Yes, ma'am. The current issue in Indonesia is about the throne of KRI Nanggala. Okay, good. So today we're talking about the drone of submarine of KRI Nanggala 4002. I will ask you to draw a picture of ship or submarine in a piece of paper. I will give you 30 minutes. If have done, you can submit in my desk. Yes. Yes, 30 ma'am. minutes start from now. Whoa. That's so good. Have done? Have done? 30 minutes. Have done? 3, 2, 1. Submit it on my desk. Okay. Wow. So abstract, I mean. So before we close our material today, we can conclude that two-dimension artwork is artwork that consists of 2 aspects. The first is Line. length and And width. width. Okay, the example of two-dimension artwork is, the first is Painting. painting. Okay, Any. name, main. Name. Then, Drawing. okay, good. Before we close our material today, don't forget to study about our next meeting, and don't forget to bring your book, Amin. Okay, ma'am. Okay, let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.